Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Vita. Hai semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kami selalu berdoa teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah teman-teman, gak terasa ya, kita sudah berada di minggu terakhir loh di bulan Februari 2024. Wah, banyak acara-acara seru yang sudah kita lewati bersama kan teman-teman? Nah, teman-teman harus terus ikuti Sekolah Minggu di Udara ya, karena ada banyak acara-acara seru lainnya yang menanti kita di bulan Maret. Oke teman-teman? Oke, nah teman-teman semua sudah siap? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap Kak? Mantap semuanya. Oke, kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk memuji Tuhan. Kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan dan kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, pimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan dan menjadikan kami sebagai anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, siap memuji Tuhan ya? Oke, harus semangat memuji Tuhannya. Shalom teman-teman, percayalah dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah ya untuk melawan iblis. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Kini ku kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya. Selengkap senjata Allah ada padaku, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk beritakan Injilnya, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Jesus is my hero, Jesus is my power, Jesus is my savior. Yesus Tuhan, Dia kenakanku, selengkap senjata Allah untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Halo adik-adik semua, selamat menikmati acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, kita berjumpa kembali dalam acara hari ini. Dan sebelum Tante akan
menyampaikan cerita dari firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, semua siap? Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami senang kami bisa mendengar lagi cerita dari Alkitab. Ini adalah waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami berdoa, Tuhan tolong supaya apa yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan memahaminya, dan juga kami dapat mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini Tante coba mengulang kembali apa yang adik-adik sudah dengar. Dalam beberapa minggu terakhir ini, adik-adik sudah mendengarkan tentang perlengkapan senjata Allah. Selama 7 minggu berturut-turut, adik-adik sudah mendengar cerita tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, Tante mau tanya, biasanya kalau seorang tentara pergi masuk ke medan perang, apa yang dia bawa? Pasti yang dia bawa senjata. Dia kan nggak akan membawa payung, tidak. Dia nggak akan membawa hal-hal yang lain. Yang harus dia bawa adalah senjata, karena itu merupakan perlengkapan untuk dia masuk berperang. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, kita pun harus selalu memakai senjata Allah. Untuk apa? Apakah kita ada dalam suasana perang? Tidak. Tetapi musuh kita, siapa tahu musuh kita itu siapa? Nah, benar sekali, ada yang menjawab, iblis. Ya, iblis itu musuh kita. Nah, firman Tuhan berkata, iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat diterkamnya, yang dapat ditangkapnya, yang dapat dimakannya. Wow. Jadi iblis itu tidak pernah istirahat. Dia juga tidak pernah tidur. Wow, karena iblis tahu waktunya sudah dekat. Dia akan dihukum dalam api neraka, dan dia tidak mau sendiri masuk di situ. Jadi dia mau mempengaruhi adik-adik supaya menemani dia masuk di api neraka. Nah, oleh sebab itu kita perlu memakai senjata Allah agar kita bisa melawan iblis, melawan tipu dayanya, melawan anak-anak panah berapi yang dia lontarkan kepada kita. Nah, panah berapi yang bagaimana? Yang iblis tembakkan kepada kita. Adik-adik tahu kira-kira apa ya anak panah berapi yang selalu iblis lancarkan, tembakkan ke kita? Nah, iblis selalu mengajak adik-adik untuk menipu atau berbohong agar bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Iblis juga mengajak adik-adik untuk marah-marah kalau kehendak adik-adik tidak diikuti papa mama. Siapa sini yang masih marah-marah? Ayo. Nah, itu semua adalah anak panah berapi dari iblis yang mau membuat kita tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Iblis juga mengajak adik-adik untuk jadi anak yang malas. Malas bekerja, malas untuk baca firman Tuhan, malas untuk belajar. Padahal hari-hari ini adalah hari-hari di mana adik-adik harus mengikuti ulangan di sekolah atau ujian. Nah, iblis membisik, nggak usah belajar, nggak usah main aja game dan sebagainya. Ada adik-adik jadi malas untuk belajar. Nah, kalau malas belajar, nilainya bagaimana? Bisa dapat nilai bagus atau tidak? Pasti tidak akan dapat nilai bagus. Iblis juga mengajak atau membisikkan di telinga adik-adik supaya
tidak makan sayur atau tidak suka makan buah-buahan. Padahal sayur-sayuran dan buah-buahan, daging itu berguna untuk pertumbuhan adik-adik agar adik-adik kuat dan sehat. Nah, tapi iblis bilang jangan makan itu. Nah, kalau adik-adik mau ikut bisikan iblis, adik-adik akan jadi sakit karena tubuh adik-adik jadi lemah. Oke? Nah, iblis juga mengajak adik-adik untuk tidak taat kepada perintah orang tua. Kalau papa mama menyuruh adik-adik untuk bangunnya pagi, adik-adik bilang, masih malas, mau bangun siang aja. Wow, kita harus rajin bangun pagi. Itu sebabnya malam hari jangan tidurnya sampai larut malam, harus cepat tidur supaya bisa bangunnya cepat ya. Nah, jadi adik-adik perlu memakai perlengkapan senjata Allah. Nah, sekarang Tante mau tanya, apa adik-adik masih ingat cerita yang diajarkan oleh kakak-kakak di sekolah Minggu Champion Kids? Kira-kira apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Siapa yang tahu? Ayo. Yang pertama, perlengkapan senjata Allah apa saja? Nah, benar sekali. Ya, betul. Itu si Benaya bilang, ikat pinggang. Nah, benar. Adik-adik tahu ikat pinggang? Nah, ikat pinggang. Adik-adik pakai ikat pinggang itu untuk apa sih? Ikat pinggang supaya celana yang adik-adik pakai tidak kedodoran. Iya kan? Benar nggak? Nah, jadi ikat pinggang yang digambarkan dalam perlengkapan senjata Allah adalah kebenaran. Kebenaran. Ya, Tuhan Yesus adalah kebenaran kita. Jadi, kemana kita pergi, kita selalu membawa Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus ada di hati kita, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Kita harus terus membawa Tuhan Yesus kebenaran itu dalam hidup kita. Dan jangan malu untuk memberitahukan teman-teman bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang merupakan ikat pinggang yang akan menolong kita sehingga baju kita yang kita pakai itu tidak kedodoran ya. Tuhan Yesus akan menolong kita supaya kita bisa berdiri tegap, tidak malu, tidak takut, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nah, perlengkapan senjata yang kedua apa ya? Ya, benar sekali. Baju sirah. Baju sirah. Ya, baju sirah berbicara tentang keadilan. Keadilan, ini baju sirah. Nah, baju sirah ya, keadilan. Adik-adik pasti senang kalau papa dan mama bersikap adil kepada adik-adik. Kalau papa beli baju baru untuk kakak, adik-adik juga senang kalau papa beli baju baru untuk adik-adik ya. Nah, jadi kakak dan adik bisa pakai baju baru. Kalau datang ke sekolah minggu pakai baju baru. Itu karena papa dan mama bersikap adil. Nah, jadi baju sirah ini berbicara tentang keadilan. Kalau ada teman-teman yang suka usil, mendorong adik-adik, padahal dia nggak sengaja, mungkin dia dorong itu pada waktu dia sedang minggir untuk menghindar sesuatu, tapi akhirnya kedorong ke adik-adik dan adik-adik terduduk gitu. Nah, apakah adik-adik balas dia juga, dorong dia lagi? Nah, kita tidak boleh membalas. Kita harus meminta supaya Tuhan memberikan dalam hati kita sikap yang manis, mau mengampuni, tidak balas membalas, ya, karena dia tidak sengaja melakukan itu. Alat perlengkapan senjata yang ketiga apa? Yang adik-adik ingat? Ayo, masih ingat? Kasut. Kasut itu alas kaki. Nah, di sini ada gambar ini kasut ya. Wow. Ini kasut yang biasa dipakai oleh tentara.
tidak boleh pakai hak, itu kasut ya. Kalau sepatu itu pakai hak, nanti tentaranya nggak bisa lari ya. Jadi kasut itu harus yang ringan dan yang gampang dipakai, tidak membuat kaki sakit ya. Jadi kasut ini kita pakai kasut waktu kita berjalan supaya kaki kita tidak menginjak benda-benda yang tajam. Ini gunanya kasut. Nah, kita pakai kasut ini. Nah, kasut ini juga berbicara tentang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, ya. Dan kasut alas kaki ini akan menolong kita supaya kaki kita terlindung dan kita menjadi kuat, bisa berdiri tegap. Kalau ada kaki yang sakit kan dia tidak bisa berdiri tegap ya. Tapi kalau kita ada kasut yang akan melindungi kaki kita, maka dari bahaya-bahaya yang kita temui di jalan, maka kita bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau mau berlari juga dengan baik. Tidak ada halangan karena kaki kita dilindungi oleh kasut atau alas kaki yang bagus ya. Nah, perlengkapan senjata yang berikutnya yang keempat yaitu perisai. Nah, ini dia perisai. Ini selalu harus dibawa oleh setiap tentara yang mau berperang. Perisai ini gunanya untuk apa? Untuk menangkis segala anak panah berapi yang dilontarkan oleh iblis kepada kita. Kalau iblis bisikin, ayo malas saja jadi anak malas. Kita bilang, hei iblis, tidak, pergi dari saya. Saya tidak mau jadi anak malas, saya mau jadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan sebagainya. Jadi perisai ini penting. Karena perisai ini akan bisa menolong adik-adik menangkis. Dari mana saja kalau anak panah, iblis melontarkan anak panah dari segala jurusan, kita bisa menangkis dengan perisai ini. Oke? Nah, alat perlengkapan senjata Allah yang berikutnya adalah ketopong atau helm. Pasti adik-adik tahu helm. Helm biasa dipakai di mana? Di kepala kan? Helm berguna untuk menutupi kepala kita. Khususnya waktu naik sepeda motor. Nah, melindungi kepala kita. Jadi pada waktu terjadi kecelakaan, kepala kita terlindung karena otak kita ini amat lembut sekali sehingga harus dilindungi dengan helm. Sebab kalau terbentur dengan kelas, otak kita akan terkena benturan. Nah, itu bahaya sekali. Oleh sebab itu kita perlu pakai helm. Nah, helm ini juga berbicara untuk melindungi pikiran-pikiran kita. Iblis selalu membisikkan hal-hal di pikiran kita supaya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pikiran kita harus dilindungi dengan helm ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi helm perlu adik-adik pakai, bukan berarti adik-adik akan pakai helm-helm yang biasa dijual di mana saja di toko untuk adik-adik jalan kemana-mana. Bukan, kita memakai helm dari perlengkapan senjata Allah untuk melindungi pikiran kita dari bisikan-bisikan si iblis. Perlengkapan yang berikutnya adalah pedang roh. Wih, pedang roh. Apa ini yang diajarkan oleh pedang roh? Pedang roh mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Nah, siapa dari adik-adik yang sudah baca firman Tuhan hari ini? Ada yang masih malas, ada yang belum. Tante mau mengajak kita semua. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu seperti pedang ini. Senjata kita yang ampuh, yang bisa menusuk si iblis, ya, yang bisa mengalahkan si iblis, yang bisa menghancurkan hal-hal jahat yang coba datang untuk mengganggu kita. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan sampai adik-adik
lalai dari baca firman Tuhan. Siapa juga dari adik-adik yang rajin hafal ayat hafalan. Nah, itu bagus sekali kalau adik-adik bisa menghafal ayat hafalan, oke? Karena waktu adik-adik mengalami hal-hal yang membuat adik-adik sedih atau adik-adik merasa tidak ada sukacita, adik-adik bisa ingat kembali ayat hafalan yang pernah adik-adik baca, bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita. Jadi waktu adik-adik bilang, Tuhan tolong saya, beri saya sukacita, maka adik-adik akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Jadi baca dan firman Tuhan dan menghafal ayat-ayat firman Tuhan penting sekali untuk adik-adik lakukan. Nah, lalu yang berikut terakhir dari perlengkapan senjata Allah adalah berdoa setiap waktu. Nah, ini penting sekali. Mungkin adik-adik bilang, oh ya, kalau mau makan saya juga sudah berdoa. Betul, bagus sekali. Tapi adik-adik juga harus memberi waktu untuk berdoa secara pribadi, ya. Bukan pada waktu makan, tetapi adik-adik memberikan waktu adik-adik untuk berdoa, minta Tuhan tolong. Kira-kira pokok doa apa yang ingin adik-adik sampaikan dalam doa yang adik-adik lakukan? Berdoa untuk papa dan mama, berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan papa dan mama, berdoa untuk kakak dan adik, adik-adik kalau yang memiliki kakak dan adik supaya semua dilindungi Tuhan, berada dalam keadaan tubuh yang sehat, ya. Berdoa juga untuk gereja kita CCC agar Tuhan menolong para pendeta yang melayani di CCC, dan juga kita berdoa supaya Tuhan tolong supaya pelunasan dari gedung kita ini bisa segera tercapai, sehingga dengan senang hati kita bisa memakai fasilitas gedung ini lantai 51 dengan bebas, karena kita sudah bisa membayar dengan lunas, ya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberkati, karena berkat yang dari Tuhan itu, yang kita dapat itu berasal dari Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa, tidak boleh lalai, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang sehat, anak-anak Tuhan yang cerdas, karena kita sudah pakai perlengkapan senjata Allah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Nah, ayat hafalan untuk kita hafal, adik-adik semua hafal. Tante coba mengambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, Efesus 6 ayat 13a. Efesus 6 ayat 13a. Ayat ini berkata, pakailah setiap perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Nah, kan gampang kan ayat ini? Ayat ini mengatakan, Efesus 6 ayat 13a mengatakan, pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Iblis tadi tante bilang gak pernah tidur kan? Jadi kapan saja dia melihat adik-adik lengah, dia akan menyerang. Oleh sebab itu selalu pakai perlengkapan senjata Allah ini untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Nah, kiranya Tuhan tolong adik-adik semua dan juga untuk kakak, supaya kita semua bisa selalu pakai perlengkapan senjata Allah, sehingga kita bisa melawan musuh kita yaitu iblis kapan saja ia menyerang kita. Oke? Nah, di bulan Februari ini apakah ada yang merayakan hari ulang tahunnya? Siapa di sini yang merayakan hari ulang tahun di bulan Februari? Ayo, coba angkat tangan. Oh iya, Kellen punya ulang tahun tanggal 17 Februari kemarin ya. Oke. Happy birthday Kellen. Oke, kita mau berdoa untuk Kellen dan juga buat adik-adik yang lain yang mungkin sedang mendengar acara sekolah minggu di udara, yang juga
merayakan ulang tahun di bulan Februari. Kita akan berdoa supaya Tuhan tolong. Oke? Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bisa mendengar kembali penjelasan tentang perlengkapan senjata Allah yang Tuhan ingin kami pakai setiap saat. Tuhan tolong supaya apa yang kami dengar pada hari ini bisa kami mengerti, dan yang paling penting kami bisa selalu menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam hidup kami, supaya kami dapat melawan setiap anak panah berapi dari si jahat yang coba menyerang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga hari ini untuk Kaylen yang berulang tahun di bulan Februari, agar Tuhan memberkati Kaylen, memberikan kesehatan, kepintaran, dan sukacita yang dari Tuhan selalu ada di hati Kaylen. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai kami, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Wah, firman Tuhannya luar biasa ya teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita minggu ini? Pasti teman-teman mendapatkan sesuatu yang penting kan? Dari firman Tuhan kita minggu ini, kira-kira apa? Wah, bagus sekali. Teman-teman semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, kalau buat Kak Kesya, dari firman Tuhan minggu ini, Kak Kesya belajar bahwa kita harus mengenakan selengkap perlengkapan senjata Allah, teman-teman. Jadi lengkap semuanya ya teman-teman, kita pergunakan. Gak bisa cuma satu aja. Atau pilih-pilih, aku mau pakai yang ini aja yang itu nggak usah, kayaknya sih nggak perlu. Nah, nggak bisa teman-teman, tidak bisa seperti itu. Kita harus memakai selengkap perlengkapan senjata Allah. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi teman-teman, ingat tidak lagunya? Wah, hebat sekali kalau ingat. Nah, jadi teman-teman siap kan memakai perlengkapan senjata Allah setiap hari? Siap? Wah, siap Kak Kesya. Wah, keren sekali. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Yuk kita kerjakan sama-sama. Hai teman-teman, aktivitas kita minggu ini ialah Bible Quiz. Nah, teman-teman pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pasti teman-teman juga bisa menjawab soal-soal dengan baik. Are you ready guys? Yes, you are ready. So, let's begin. Soal yang pertama, sebutkan 7 perlengkapan senjata Allah. Ayo, apa ya? Yang kedua, siapakah musuh yang harus kita lawan teman-teman? Soal yang ketiga, kapan kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah? Selamat mengerjakan teman-teman. Thanks and God bless more. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kan? Mudah sekali kan aktivitasnya? Nah, pasti bisa. Dan jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman? Nah, ibadah kita udah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.